kembali lagi dalam program siaran pendidikan interaktif membedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Dan kita juga masih membahas mengenai fisika. Gimana tuh teman-teman di rumah? Sudah berlatih di rumah? Tentu saja sudah ya, karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman di rumah dalam mempersiapkan untuk ujian nanti. Karena kita membahas bersama-sama dan belajar bersama-sama. Dan kita kembali lagi kepada Pak Bambang nih Pak. Ya. Kita masuk ke indikator selanjutnya Pak, mengenai fisika. Ya, apa yang akan menjadi materi kita dalam pembelajaran kali ini? Ya, mudah-mudahan adik-adik tadi bisa sama-sama berlatih ya Pak ya. Oke. Sekarang kita masuk pada indikator selanjutnya, yaitu mengenai bencana berhubungan nih. Dapat menunjukkan gejala hukum bencana berhubungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Ada soal seperti ini. Jika bencana seperti pada gambar berikut diisi dengan air, maka gejala yang sesuai dengan hukum bencana berhubungan yang mana? Yang A kah? Yang B? Yang C? Atau yang D? Seperti apa? Coba amati, adik-adik. Bedanya apa? Antara A, B, C, dan D. Iya, adik-adik sudah bisa tebak ya. Kalau bencana berhubungan pasti akan menimbulkan permukaan air yang datar yang sama ya. Yang A itu lurus. Yang B tidak berurutan, tidak lurus ya. Yang C makin ke atas, yang ini makin ke bawah ya. Jadi yang benar adalah A. Oke, jadi kalau nanti ada soal seperti ini adik-adik pasti bisa ya. Jadi ini hanya melihat gambarnya saja ya Pak, yang sudah terlihat jawabannya adalah yang A. Ya, gejala mana yang sesuai dengan hukum? Iya, benar sekali Pak. Kita akan segera menjawab pertanyaan lagi, tapi sebelumnya kita terima dulu telepon yang berikut ini. Halo. Oh ya. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Manuel di Depok. Manuel di Depok. Manuel, ada pertanyaan apa untuk Pak Bambang? Sebutkan hukum-hukum. Sebutkan hukum yang terdapat pada. Sebutkan hukum-hukum. Sebutkan hukum-hukum yang terdapat pada. Yang terdapat pada. Ya. Mekanika fluida statis. Bidang statis ya. Oke, itu aja Manuel? Iya. Terima kasih Manuel, langsung Pak. Iya. Bagaimana Pak? Bapak ini sepertinya sangat santai sekali dalam menjawab ya Pak. Pertanyaannya diborong. Saya diborong ya Pak. Apalagi kalau semua dijelaskan satu-satu, semua hukum-hukum itu. Ini berarti respon teman-teman di rumah sangat tertarik sekali Pak, dan semangat untuk mempersiapkan ujian nasionalnya. Oke, pertanyaan Manuel bagus sekali, tetapi saya tentu akan batasi yang kira-kira nanti akan keluar dalam ujian nasional. Ya, nah yang keluar sesuai dengan yang akan keluar dalam ujian nasional tentu yang sesuai dengan kisi-kisi yang diterbitkan oleh BSNP. Ya. Nah, hukum apa yang ada pada mekanika statis? Yang pertama tadi, misalnya hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Oke, hukum Archimedes ini berbicara mengenai gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair kalau ada benda yang dicelupkan di dalamnya. Ya. Kemudian ada hukum Pascal juga bisa. Ada hukum Pascal. Kenapa saya katakan bisa? Karena ini juga di dalam zat cair, ya, tetapi di dalam zat cair yang tertutup. Kalau hukum Pascal. Hukum Pascal katakan kalau ada zat cair di dalam ruang yang tertutup, diberi gaya atau diberi tekanan, maka tekanan itu diteruskan ke segala arah, ya, sehingga orang membuat untuk mengangkat mobil, mengangkat mobil itu ada namanya dongkrak hidrolik, ya, dengan menggunakan prinsip ini. Jadi ditekan dengan angin saja di sini hanya dengan gaya yang kecil, ya, dengan tekanan yang kecil, tetapi karena di sini permukaannya besar, maka dia kuat mengangkat beban yang berat. Misalnya mobil di sebelah sini, ini padahal hanya tiupan angin, ya, tetapi kuat mengangkat. Nah, itu antara lain yang berlaku di sini hukum-hukum yang ada di dalam mekanika statis katanya. Baik Pak. Ya, ini aja, ini yang mau keluar ya. Itu aja Pak, cukup ya Pak ya. Ya, selain Manuel kita ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Ari Fermana, Facebook Pak. Pertanyaannya adalah, mengapa kapal laut dapat mengapung? Hal ini berlaku hukum apa Pak terkait dengan kapal laut yang dapat mengapung? Iya, Manuel pasti tahu. Ya. Manuel